Natuna pantang jatuh ke tangan Cina. Perusahaan intelijen Amerika Serikat bongkar alasan Indonesia. Lantas, apa kira-kira alasan Indonesia? Ya, ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Tentara Nasional Indonesia atau TNI sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di Pulau Natuna yang terdiri dari pasukan gabungan TNI 3 Matra di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Indonesia bahkan sengaja tempatkan alutsista terbaik TNI di Natuna. Penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas Cina dengan klaim Nandas lainnya. Analis senior dari Australian Strategic Policy Institute, Wong Letu, mengatakan bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Wong mengira jika para pengambil keputusan di Indonesia akan menyelesaikan masalah Natuna dengan dialog. Sementara itu, media asing benarnews.org juga mengungkap bahwa pejabat senior Indonesia menjelaskan jika militer Indonesia melakukan upaya tak terpublikasi tapi tegas di Natuna Utara. Salah satunya adalah fakta bahwa Angkatan Laut Indonesia dan Badan Keamanan Maritim Indonesia atau Bakamla mengerahkan kapal perang dan Coast Guard untuk membayangi Hayang Dizi yang menunjukkan posisi Indonesia. Ya, bukan tanpa sebab Indonesia bersikap hati-hati terhadap Cina di Natuna. Indonesia haramkan Natuna dikuasai asing, terutama Cina, karena tak ingin mimpi buruk negeri ini menjadi kenyataan. Nah, jika Cina menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, tentu itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan Cina tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Kedekatan sejumlah pulau dengan Indonesia menghadirkan resiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan memungkinkan militer untuk memantau jalur perdagangan melalui wilayah tersebut. Di samping itu, jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom Cina. Dikutip dari Forbes, sebuah lembaga pemikir Amerika Serikat telah mengumpulkan peta interaktif tentang bagaimana pangkalan udara, rudal, dan radar Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan kekuatan militer hingga Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Peta yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional itu menggambarkan jangkauan senjata dan radar Tiongkok yang dikerahkan di berbagai pulau kecil dan juga terumbu karang di Laut Cina Selatan. Misalnya, mengklik tab pesawat pengebom, peta menunjukkan bahwa pembom H-6 Cina yang berbasis di Pulau Wudi, sekitar 400 mil dari Hong Kong, dapat menyerang target jauh di timur Filipina dan sejauh selatan Singapura, termasuk pengiriman penting rute melalui Selat Malaka dan ibu kota Indonesia, Jakarta. Pesawat tempur J-11 Cina dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan yang juga merupakan wilayah Kalimantan Timur, dan Laut Jawa serta timur Filipina. Rudal anti kapal dan anti pesawat Tiongkok yang dikerahkan di Kepulauan Spratly yang merupakan sekelompok terumbu kecil di tengah Laut Cina Selatan juga dapat menutupi sebagian besar wilayah. Begitu pula dengan rudal permukaan ke udara Haki-9 akan menutupi wilayah udara di sekitar pulau dan terumbu karang yang dikuasai Cina. Maka tak heran jika kini Indonesia mati-matian menjaga Natuna agar tak jebol, bahkan sampai memborong banyak alutsista untuk menjaga kedaulatan negara.